Kalau kalian menyukai video-video pembelajaran di channel ini, silakan diberikan like, dan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, jangan malu-malu. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe itu mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ya, jadi kita akan coba membahas beberapa soal terkait dengan operasi himpunan. Jadi akan ada berbagai operasi yang telah kita pelajari di sini. Ada irisan, gabungan, relatif komplement, komplement, dan juga selisih simetri. Ya, kita mulai dari yang agak santai dulu. Soal pertama. Jadi diberikan himpunan A, B sama semestanya, universe-nya, seperti yang teman-teman udah lihat. Dan lalu pertanyaannya adalah ini semua nih. Ya, pertanyaan pertama, tentukanlah irisan dari A sama B. Ya, saya rasa cukup mudah lah ya. Irisan dari A sama B adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah bagian dari keduanya. Ya, jadi A irisan B adalah anggota yang ada di A dan juga ada di B. Kalau teman-teman lihat tuh 3 doang nih. 3 ada di A, 3 ada di B. Nggak ada yang lain kan? Nah, berarti itu doang. Oke. Nah, yang kedua, A gabungan B. Nah, A gabungan B jadi suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Jadi semuanya di A sama B kita tulisin lagi aja. Berarti ada 1, 2, 3, B, 3, nggak usah ditulis lagi. Oke, gampang lah ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah A dan B disjoin? Oke, masih ingat teman-teman maksudnya disjoin apa? A sama B disebut disjoin kalau irisannya adalah himpunan kosong. Ya, kalau kita lihat irisannya bukan himpunan kosong. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi dia tidak disjoin karena A irisan B adalah himpunan yang isinya elemennya 3 dan bukan himpunan kosong. Jadi itu alasannya. Lalu pertanyaan berikutnya, tentukanlah himpunan B kurang A, atau bisa dibaca komplement A relatif terhadap B. Saya harap teman-teman masih ingat maksudnya apa, B kurang A. Maksudnya adalah suatu himpunan yang anggota B, tapi bukan anggota A. Jadi kalau kita lihat anggota B apa sih? 3 sama 4. Ada nggak yang anggota A di sini? Atau irisan A sama B? Ada, 3. Nah, berarti irisannya itu kita hilangin dari B. Gitu. Berarti sisanya tinggal 4 doang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah selisih simetri dari A sama B. Nah, ini masih ingat dong ya. Selisih simetri ini berarti kan himpunan yang isinya elemennya adalah anggota A atau B, tapi tidak keduanya. Berarti sama kayak gabungan ini nih. Tapi irisannya 3 kita singkirin. Jadi sisanya tinggal 1, 2, sama 4. Jadi ibaratnya selisih simetri A sama B itu yang benar-benar A doang sama yang benar-benar B doang. Nah, yang ada di dua-duanya tuh nggak kita masukin nih. Ya, kayak 3 kan ada di dua-duanya nih. Ada di A, ada di B, kita nggak masukin. Nah, berikutnya, komplement A. Komplement A berarti adalah suatu himpunan yang anggotanya bukan A. Atau lebih tepatnya lagi adalah semua anggota di universe, tapi yang bukan A. Oke. A itu kan 1, 2, 3. Berarti tinggal kita hilangin aja 1, 2, 3 dari universe. Berarti sisanya tinggal 4, 5, sama 6. Oke. B komplement juga sama. Maksudnya berarti artinya bukan B. Berarti dari universe-nya, dari semestanya kita hilangin B. B kan 3 sama 4. 3 sama 4 kita hilangin. Berarti sisanya adalah 1, 2, 5, 6. Oke. Cukup mudah lah ya masih ya. Kita lanjut. Next. Nah, kali ini kita diminta untuk menjabarkan anggota elemen dari masing-masing himpunan berikut nih. Nah, Z ini ya kita baca Z aja. Maksudnya adalah himpunan bilangan bulat. Nah, A, B, C bisa kita lihat di sini nih. Nah, kalau kita fokus dulu sama nomor 1, irisan A sama bilangan bulat. Ya, jadi mungkin saya tulis dulu aja bilangan bulat Z itu kurang lebih seperti inilah ya kalau kita tulis. Dan bilangan asli N, jadi kita
sepakatin aja di topik kali ini. Kalau ditulisnya N doang, berarti itu startnya dari 1. Nah, kalau seandainya startnya dari 0, kita nulisnya seperti inilah ya. Nah, oke, bisa disepakati lah ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Berarti irisan A sama Z bilangan bulat. Kalau kita lihat, A itu adalah bilangan dari min 4 sampai 4. Dan ini bilangan bulat. Jadi ibaratnya kita mencari suatu bilangan bulat yang ada di A. Berarti bilangan bulat yang ada di interval min 4 sampai 4. Apa aja tuh? Ya berarti dari min 4 sampai 4, nih min 4-nya ikut loh ya, boleh. Min 4 kan bilangan bulat, berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. 4-nya ada sama dengannya, berarti 4-nya juga ikut. Udah, stop. Ya, ini adalah bilangan bulat yang ada di A. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Lalu yang kedua, juga sama maksudnya. B irisan sama himpunan bilangan bulat, berarti artinya kita mencari suatu bilangan bulat yang ada di B. B itu dari min 4 sampai 4. Bedanya min 4-nya nggak ikut nih. Berarti jawabannya kurang lebih hampir agak mirip sama jawaban nomor 1. Bedanya min 4-nya kita nggak ikutin. Berarti dari min 3, min 2, min 1, ya sampai ke 4. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Lalu yang ketiga, irisan himpunan C sama bilangan asli. Nah, apa sih C? C itu adalah X. X lebih kecil sama dengan 4. Berarti kita sedang mencari suatu bilangan asli yang juga C. Bilangan asli yang lebih kecil sama dengan 4. Kurang lebih begitu secara simpelnya. Berarti C irisan sama himpunan bilangan asli, berarti isinya adalah suatu bilangan dari 4, ya. Ini ada sama dengan ya kan? Dari 4 dan seterusnya. Itu di 4 bilangan asli ya. 3, 2, 1. Udah ya. Udah selesai nih, nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi bilangan asli yang lebih kecil lagi dari 1, karena kita udah sepakati yang kita tulis N di sini startnya dari 1. Dan lebih kecil dari 4, ya udah sampai 1 doang udah paling kecil tuh. Oke. Lalu nomor berikutnya, D irisan sama himpunan bilangan bulat. Berarti maksudnya juga sama, kita mencari bilangan bulat yang ada di interval D. D itu dari 4 sampai 5, tapi 4-nya ikut. Ya, kira-kira bilangan bulat apa nih? Startnya dari 4, berarti 4, lalu bilangan bulat berikutnya 5 kan? Tapi 5-nya nggak ada sama dengan nih. Berarti 5 tidak termasuk himpunan D. Berarti bilangan bulat yang ada di D itu hanya 4 doang. Bisa kebayang teman-teman ya? Kita lanjut. Next. Nah, kali ini kita dikasih suatu himpunan lagi. Seperti yang kita bisa lihat, himpunan A dari min 4 sampai 4, bilangan real X-nya. Lalu himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah suatu angka dari 0 sampai 7. Lalu yang ditanya adalah irisannya, gabungannya, relatif komplemen A sama yang B-nya. Ya, ini tips aja. Jadi kalau kalian berurusan sama suatu himpunan yang isinya adalah interval suatu angka, dari angka mana sampai angka mana, dan bilangan real, ya ada baiknya kalau kita ilustrasikan himpunan tersebut di garis bilangan. Oke, jadi saya coba gambarin dulu aja di sini. Oke, lalu saya kasih label. Karena kita berurusan dari min 4 sampai 4, 0 sampai 7, mungkin saya gambarin seinterval itu aja. Oke, lalu saya copy paste. Nah, oke, sekarang kita lihat himpunan A dari min 4 sampai 4. Min 4-nya ada sama dengan, 4-nya nggak ada sama dengan. Berarti kalau kita buat kurang lebih ilustrasi seperti ini. Oke, dan ini yang A. Lalu yang B dari 0 sampai 7.
dari 0 sampai 7, 0-nya nggak ada sama dengan, 7-nya ada, berarti kurang lebih. Nah, dan ini adalah ilustrasi ruang buat himpunan B. Oke, sekarang kita coba langsung aja menjawabnya. A irisan B. Jadi kita mencari suatu himpunan yang keduanya. Berarti ibaratnya kita mencari suatu ruang di mana warna merah dan warna biru ketemu. Jadi kita coba dempetin aja lagi ya, biar kelihatan. Jadi saya coba bikin yang baru. Oke, jadi coba saya dempetin kurang lebih seperti ini nih. Oke, A irisan B berarti kita mencari yang anggota yang ada di ruang merah dan juga ada di ruang yang biru. Berarti dari sini nih tuh. Oke, ini adalah A irisan B nih. Dia merah juga masuk di sini, biru juga masuk di sini. Berarti startnya dari 0 sampai 4. 0-nya nggak diarsir, 4-nya nggak diarsir. Berarti kita bisa bilang A irisan B adalah suatu himpunan yang anggotanya katakanlah X, di mana startnya dari 0 sampai 4. Nah, lalu yang kedua, A gabungan B. Gabungan kan berarti anggotanya dari A atau B, atau keduanya. Berarti boleh yang merah, boleh yang keduanya, boleh juga yang biru. Berarti ini semua boleh nih. Berarti dari min 4 sampai 7 itu boleh. Ya, berarti A gabungan B berarti suatu himpunan yang anggotanya dari min 4. Ya, karena min 4-nya diarsir berarti ada sama dengan sampai 7, 7 juga diarsir berarti ada sama dengan dan bagian dari bilangan real. Oke lah ya. Lalu berikutnya, komplement A relatif terhadap B atau B kurang A. B kurang A itu berarti kita mencari anggota B. Oke, lihat. Anggota B yang biru, yang bukan A, yang bukan merah. Berarti biru yang nggak ada merahnya nih. Berarti benar-benar biru doang nih. Tidak terkontaminasi yang oleh warna merah. Berarti dari 4 sampai 7. Berarti himpunan yang anggotanya startnya dari 4, 4-nya tidak diarsir, sampai 7, 7-nya diarsir. Nah, A kurang B konsepnya juga mirip, cuman kebalik. Berarti anggota A yang bukan B. Berarti anggota yang merah, tapi bukan yang biru. Berarti yang merah doang nih, yang tidak terkontaminasi biru nih. Ya. Berarti dari min 4 sampai 0. Berarti dari min 4, min 4-nya diarsir, ya. Berarti ada sama dengannya sampai 0. 0-nya nggak diarsir, berarti nggak ada sama dengannya. Dan X bagian dari himpunan bilangan real. Oke, teman-teman ya. Bisa dipahamin? Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita diberikan suatu persamaan antar himpunan. Disuruh periksa benar atau salah. Berarti nomor yang 1 saya tulis di sini. Nah, himpunan bilangan bulat itu kan kurang lebih kalau saya tulisin anggotanya seperti ini. Dan ini adalah himpunan bilangan asli yang startnya dari 0. Berarti dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Z kurang N0 ini, ya, berarti ibaratnya anggota Z yang bukan N0. Ya, berarti 0, 1, 2, 3 kita hilangkan dari Z tersebut. Berarti ini kita hilangin semua nih. Ya, berarti kurang lebih kalau kita mengkurangkan Z dengan himpunan N0, berarti sisanya adalah min 1, min 2, dan seterusnya nih. Ya. Jadi kurang lebih jawabannya benar. Pernyataan yang ini adalah benar. Oke, bisa dipahamin ya. Lalu yang kedua. Nah, himpunan bilangan bulat adalah himpunan ini digabung sama 0, digabung lagi sama 1, 2, 3. Ya, kalau kita lihat himpunan bulat kan emang itu semua ya. Ya, yang positifnya, yang negatifnya sama 0. Jadi kalau digabung memang jadi benar. Tapi salahnya di sini, jadi ini adalah hal yang salah. Kenapa? Karena 0-nya di sini bukan suatu himpunan.
Jadi ini bukan himpunan. Ya. Gabungan itu kan operasi untuk antar himpunan. Jadi himpunan gabung sama himpunan juga. Ini bukan himpunan. Ya, jadi mungkin yang benar itu harusnya nolnya dikurungin. Ini baru benar nih. Jadi kita gabung sama himpunan yang isinya 0, lalu kita gabung lagi sama himpunan bilangan asli. Oke, jadi yang ini salah dan ini yang versi benernya. Oke, bisa dipahamin teman-teman ya. Kita coba lanjut. Next.